Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ali Mustafa dari PJJ Manajemen S1 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai sumber hukum dan kesatuan sistematis filsafat hidup bangsa Indonesia. Ini tema yang dipilih untuk tugas ujian akhir. Oke, kita lanjut. Yang nomor 1, ini ada pendahuluan. Kemudian Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi sumber negara hukum yang berlaku. Kemudian yang kelima sila Pancasila bukan berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu kesatuan sistematis yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai sumber hukum. Ini Pancasila kedudukan sebagai sumber dari segala sumber negara dan staf fundamental normal, yaitu norma dasar tertinggi yang menjadi rujukan tolak ukur bagi seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia. Ini ada 3, yaitu kedudukan tertinggi, ini dipegang oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada sumber nilai, ini peraturan perundang-undangan harus menjabarkan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Kemudian ada uji material atau Pancasila menjadi tolak ukur menjadi sah, tidak suatu problem secara filosofis. Dan yang ketiga, dasar yuridis Pancasila sebagai sumber hukum. Itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hal-nya ke-5, memuat perumusan 5 sila Pancasila sebagai dasar filosofis dan sumber hukum negara Indonesia. Kemudian ketetapan MPR nomor 11 nomor Romawi 3 garing MPR garing 2000 menjelaskan Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata ruang peraturan perundangan. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2015, JO Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 yang menyatakan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pancasila, menetapkan Pancasila sebagai segala sumber hukum di Indonesia. Nah, kemudian ada hierarkinya peraturan perundang-undangan. Yang paling tinggi itu ada Pancasila, kemudian di bawahnya ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, kemudian ada MPR, ada undang-undang atau Perpu, peraturan, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah, provinsi atau kabupaten kota. Kemudian Pancasila sebagai kesatuan sistematis. Nah, ini ada 3, yaitu persatuan majemuk tunggal, saling menjiwai, kemudian tidak dapat dipisah. Struktur hierarki piramida Pancasila. Ini ada sila 1 yang sudah kita hafal dari SD sampai tua nanti, yaitu yang pertama Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, kemudian ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada bukti penerapan dalam sistem hukum nasional. Sila pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 Jaminan Kebebasan Beribadah bagi 6 agama resmi yang di Indonesia. Kemudian yang sila kedua itu ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yaitu tentang hak asasi manusia. Setiap manusia hak asasi menjamin martabat warga negara. Kemudian yang sila ketiga ada Persatuan Indonesia. Ini ada Undang-Undang tentang Kewarganegaraan, Semarang KRI, NKRI yang menolak segala bentuk separatisme. Kemudian yang keempat, mekanisme pemilu musyawarah mufakat pengambilan keputusan dan keputusan di lembaga negara. Kemudian yang kelima ada program jaminan sosial BPJS, kebijakan pemerataan pembangunan antar wilayah. Kemudian penerapan di masyarakatnya ini ada toleransi antar umat beragama, kemudian ada gotong royong, ada musyawarah mufakat. Ini biasanya dibentuk oleh RT Karang Taruna. Kemudian yang sering kita jumpai saat ini musyawarah mufakat ini tentang diadakannya lomba ketika mau 17 Agustusan. Kemudian ada keadilan sosial, ini berupa zakat, infak, donasi bencana yang mencakup terhadap warga dan sama. Kemudian terakhir penutup, Pancasila kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum, hingga seluruh peraturan di Indonesia harus tunduk dan sejalan dengan nilai-nilainya. Kelima sila, Pancasila merupakan satu kesatuan yang hierarkis piramidal saling menjiwai dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang ketiga ada penerapan nyata, nilai terlihat baik dalam produk hukum maupun dalam praktik kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan penyampaian atau penjelasan kurang jelas dari saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.